Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 15 September hari Jumat. Untuk IHSG ditutup naik 0,34% ke level 6.982. Sempat naik lumayan tinggi tadi untuk IHSG sampai ke 7 ribuan, cuman ditarik turun lagi ya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini IHSG tanggal 15 September ini kita bisa lihat bareng-bareng. Secara keseluruhan untuk hari ini asingnya lumayan banyak masuk ya. Ini malah hitungannya kalau kita perhatikan lebih banyak yang masuk. Paling banyak dibeli asing untuk hari ini ada saham Bank Mandiri. Hari ini Bank Mandiri asingnya net by 186,2 M. Selain di saham Bank Mandiri, hari ini asingnya juga masuk di BRMS, Telkom, UNTR, Goto, AMMN ya. Dan yang paling banyak dijual asing masih BBCA. Hari ini asingnya keluar 221,1 M. Selain di BBCA, hari ini asingnya juga keluar di ASII, Info, Adaro. Kalau kita perhatikan untuk transaksi IHSG hari ini hari Jumat cukup ramai ya, untuk nilai transaksinya cukup gede. Jadi semoga aja untuk minggu depan hari Senin masih seperti ini, masih cukup ramai untuk IHSG dan harganya bisa naik lagi lebih tinggi ya di level harga saat ini. Kalau setelah Fibonacci untuk supportnya 6.970 udah jadi support IHSG dan resistennya di 7.070. Semoga aja bisa ngejar resisten untuk minggu depan. Kalau kita cek untuk indeks globalnya hari ini sebagian besar hijau sih untuk indeks Asia ya. Untuk indeks US juga semalam hijau semua. Semoga saja untuk besok masih hijau untuk IHSG minggu depan ya maksudnya. Oke, itu untuk IHSG. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Goto. Hari ini untuk saham Goto juga naik ya, naik 4 poin ke level 92 ya, naik untuk saham Goto. Untuk resistennya masih di 96. Semoga saja minggu depan bisa ngejar resistennya. Coba kalau kita cek ya, untuk hari ini juga aslinya net buy di saham Goto. Goto hari ini aslinya net buy cukup banyak ya, 102,6 M. Ini hitungannya lumayan banyak ya dibandingkan dengan nilai transaksinya 300-an, dan ini juga hitungannya lebih apa ya, semakin ramai lah untuk hari ini. Untuk Goto lumayan sedikit dibandingkan beberapa hari terakhir yang cuman transaksinya di bawah 150 M-an ya. Sekarang udah eh, 326 dan net buy 102,6 M untuk aslinya. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk Goto hari ini tanggal 15 September, eh, secara keseluruhan untuk asingnya yang masuk ada RX, ZP, YU, AK masih masuk ya. Kemudian yang keluar paling banyak KZBB. Kalau kita lihat secara keseluruhan untuk nilainya lebih banyak yang masuk untuk hari ini, jadi asingnya net buy. Untuk lokalnya net sell, lokalnya jualan, asingnya masuk, harganya naik. Untuk besok, untuk saham Goto kalau menurut saya sih ada kemungkinan masih naik yang uji resistennya di level 96. Mungkin perhatikan level ini. Mungkin buat teman-teman yang udah ambil posisi di bawah, kalau sekiranya nggak bisa breakout di atas 96, 97 itu nggak ada salahnya buat diamankan profitnya ya. Sebagian kalau nggak mau semua, takutnya kalau koreksi turun lagi dan masih sideway di area sini kan, mending buat swing aja untuk saham Goto. Tapi kembali lagi disclaimer sih. Untuk besok minggu depan, maksudnya hari Senin, semoga aja bisa ngejar 96. Oke, itu untuk saham Goto ya. Selanjutnya kita akan cek saham PGEO yang hari ini terbang ya. Ini di luar prediksi untuk saham PGEO. Padahal beberapa hari terakhir ini cenderung didistribusi, tapi hari ini naik ya. Sempat nyentuh resisten tadi di level 1450, 1460, cuman turun lagi. Coba kalau kita cek ya, misal ini untuk sampai GO besok minggu depan masih naik, ya ini trennya konfirmasi bullish sih ya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya ya. PGEO hari ini tanggal 15 September untuk asingnya net B 59,1 M, asingnya masuk. Siapa yang masuk? Hari ini tanggal 15 September secara keseluruhan tuh sampai GEO diakumulasi ya. Ini hari ini ada yang akumulasi AK yang masuk versi asing. Jadi aslinya net buy, selain AK untuk aslinya yang masuk ada CC, BK, DP. Yang keluar untuk hari ini aslinya ZP, YU itu pun nggak sebanyak asing akumulasi ya. Jadi hari ini di akumulasi asing. Untuk lokalnya juga walaupun lebih banyak yang jualan, cuman ada BB, PD yang
masuk lumayan banyak hari ini di saham PGO yang jadi market maker utamanya PD, CC, keduanya masih net buy, YPMG, net sell, cuman ya mereka berempat cenderung scalping ya trading hari ini di saham PGO. Kalau kita perhatikan antara nilai transaksi dan net transaksinya ini ya beda jauh ya, jadi cenderung scalpingan trading. Untuk besok sih minggu depan ya, maksudnya untuk hari Senin minggu depan mungkin kalau masih naik perhatikan aja level ini ya. Kalau berhasil breakout di atas 1450 secara teknikal nggak menutup kemungkinan untuk sampai GO akan ngejar 1650. Ini resisten selanjutnya, target price selanjutnya untuk sampai GO misal emang trennya benar-benar masih bullish ya. Kalau lihat beberapa waktu terakhir, anggap aja dari sini awal pertengahan bulan Juli ya, ini untuk trennya udah ya bisa dikatakan bullish. Ini turunnya itu cuma bentuk rectangle ya, bentuk lower high kemudian naik lagi. Kalau mau untuk higher high lagi ya targetnya di sini 1640 1650. Oke, itu untuk saham PGO ya. Kembali lagi di disclaimer. Kalau kita cek sekilas coba untuk saham PGEO, untuk fundamental perusahaannya ya kita cek sekilas saja. Ini untuk saham PGO di kuartal 2 tahun 2023 ini IPS-nya sama sih dengan kuartal 1 ya, dihargai dengan PBV 2 kali, ROE-nya 9. Itu kayaknya sih ya yang belum menarik. Mungkin yang bikin menarik itu sampai GEO ini sih, net profit margin-nya 44% ini gede sekali. Dan liquidity ratio-nya cukup kuat ya, ini sangat maksudnya punya ya aset lancar yang cukup gede ini untuk saham PGO. Jadi kemungkinan buat nyetak ROE lebih tinggi lagi itu masih sangat mungkin ya, apalagi ini juga baru pertama IPO. Semoga aja bisa dimaksimalkan ini untuk kepemilikan apa ya modal untuk saham PGO dan nyetak ROE yang lebih tinggi. Tapi ya sebenarnya PBV 2 dan ROE 9 sih kurang kurang worth it lah ya. Ya, cuman kan kemungkinan buat naik lagi ROE-nya kalau lihat liquidity ratio dan net profit margin masih sangat mungkin buat bertumbuh. Oke, itu untuk saham PGEO ya. Perhatikan saya level 1450 untuk minggu depan. Untuk saham selanjutnya, kita akan cek saham Medco. Untuk saham Medco hari ini naik ya, naik lumayan tinggi. Nyentuh resisten, ternyata untuk saham Medco udah nyentuh resisten kuatnya di 1650 tadi, cuma ditarik turun lagi ya, belum berhasil breakout. Tinggal minggu depan lihat aja apakah bisa breakout di atas 1650 atau enggak. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini naiknya saham Medco disertai asing yang masuk cuman nggak terlalu banyak, 3,2 M aja. Kalau kita cek lebih detail lagi hari ini tanggal 15 September secara keseluruhan ada yang distribusi ya, ini untuk transaksinya didominasi asing sih. Asing lokal lumayan banyak. Untuk asingnya yang jualan RXAK ya, RX malah 100% selling. Kemudian yang nampung untuk aslinya ada BK versi asing. Kemudian untuk lokalnya ada YU yang distribusi 59,6 M. Yang masuk untuk lokalnya lumayan banyak. Sini CP, CC, MG, ZP. Kalau kita perhatikan hari ini yang jadi market maker utamanya MG ya. MG cenderung scalping, cuman masih net buy 11,3 M. Jadi MG masih punya posisi. AVGB-nya untuk hari ini ada di 1624, 1624 di sini sih. Berarti floating profit sedikit ya. Semoga saja untuk besok masih bisa diangkat naik dulu di awal market. Ya, hari ini sih langsung open gap atas. Jadi ninggalin gap up kurang bagus sih. Kalau skenario-nya sih menurut saya ada kemungkinan hijau dulu di awal market ya. Tapi sekiranya nggak bisa konfirmasi pika di atas 1650, perlu hati-hati, nggak ada salahnya buat taking profit mungkin yang udah floating profit di bawah. Secara tren udah strong bullish untuk saham Medco. Jadi untuk besok di awal market minggu depan ada kemungkinan naik dulu sih kalau menurut saya. Coba kalau kita cek sekilas untuk fundamental untuk saham Medco di harga saat ini sebenarnya untuk fundamentalnya sih nggak bagus-bagus banget ya. Oh ya nggak jelek-jelek banget sih, maksudnya seperti itu. ROE-nya 19,7% lumayan gede, PBV-nya 1,6. Cuman sayangnya untuk saham Medco liquidity ratio-nya kurang apa ya, kurang kalau menurut saya sih kurang bagus ya, dalnya cukup gede ini 300% ya, 3 kalinya dibandingkan equity. Untuk current ratio, quick ratio ya 100%-an lebih sih, cuman hutangnya gede.
Dan laporan kuartal 2-nya juga belum diupdate, semoga aja bagus sih. Kalau lihat historinya di kuartal 2 biasanya uh, tumbuh signifikan ya untuk pendapatan Medco. Jadi semoga aja tahun ini juga signifikan juga pendapatan di kuartal 2 dan harganya masih bisa rebound lagi lebih tinggi. Oke, itu untuk saham Medco ya. Di harga saat ini kalau mau nge-HK ya sebenarnya terlalu beresiko. Tapi kembali lagi disclaimer, nggak ada yang nggak mungkin buat naik lagi ya. Soalnya AMMN aja masih bisa naik ya walaupun hari ini koreksi. Oke, itu untuk saham Medco sih. Untuk supportnya lumayan jauh, ada di 1550, 1560. Untuk besok sih perhatikan ini 1650 bisa breakout di atas itu atau enggak. Selanjutnya kita akan cek saham Pegas. Hari ini untuk saham Pegas turun lagi ya, walaupun di awal market itu dibuka hijau, open di 1420, naik dikit langsung turun longsor lagi untuk saham Pegas. Untuk supportnya sih masih di area sini, di area 1350 ke bawah ya. Jadi kalau mau entry ya amannya ya pertimbangkan aja area sini sih. Kalau misal besok turun dan sekiranya di area sini ini ada yang jaga, ya lumayan kan buat swing untuk saham Pegas. Coba kalau kita cek Pegas hari ini tanggal 15 September secara keseluruhan didistribusi cukup banyak oleh BB ya. Untuk BB yang keluar nih BB versi lokal, BB-nya versi asing sih yang distribusi. Jadi hari ini aslinya netel di saham Pegas. BB versi asing netel 43,6 M. Ini murni jualan, tidak melakukan pembelian sama sekali. Selain BB ada AK yang jualan 20,8 M dan aslinya yang nampung BK, YU, CC. Cuman secara keseluruhan untuk nilainya lebih banyak yang keluar. Ini kalau kita cek untuk saham Pegas hari ini tanggal 15 September aslinya netel 26 M. Untuk lokalnya sendiri ada BK versi lokal yang distribusi 23,2 M. Jadi sebenarnya untuk hari ini Pegas didistribusi ya. Jadi untuk minggu depan mungkin di awal market jangan buru-buru entry, takutnya kalau masih turun kan mending on entry di bawah 1350 aja. Amannya sih seperti itu. Kembali ke disclaimer ya, kalau menurut saya sih skenario akan turun dulu uji area support ini. Tapi itu untuk saham Pegas, untuk resistennya sih masih di 1460. Selanjutnya kita akan cek saham BSSR yang hari ini extend ya. Untuk saham BSSR ini harganya turun, cuman nggak dalam-dalam banget, ada perlawanan naik dan ini close di pas di area apa ya, ini bisa dikatakan untuk hari ini sih resisten ya. Kalau kemarin support, hari ini soalnya langsung open di bawah ini, opennya di 4200, sempat turun lumayan dalam, cuman ada perlawanan naik dan ini close ya hitungannya pas di area potensial sih. Jadi untuk besok lihat aja di awal market sih. Kalau secara teknikal langsung dibuka hijau nggak menutup kemungkinan akan nutup gap berarti ke 4350 ya. Kalau menutup gap, artinya hari ini langsung open gap bawah. Turun naik hitungannya sih nggak cukup kuat ya untuk BSSR ini di hari X date-nya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini BSSR PSSR hari ini tanggal 15 September secara keseluruhan sebenarnya malah lebih banyak yang masuk ya. Ini ditampung XL, YP, YU, XL Net B 2,5 M. Hitungannya yang masuk sama yang keluar lebih banyak yang masuk, jadi cukup kuat hari ini untuk saham PSSR. Untuk besok market-market utamanya ini sih XLXI ya, CC, broker-broker yang banyak dipakai oleh retail. Mungkin lihat aja di awal market sih untuk saham BSSR, walaupun masih ada kemungkinan naik, tapi kalau langsung kamu merah, ya amannya sih jangan buru-buru entry karena kalau secara technical supportnya lumayan jauh di 4030. Kalau menurut saya sih ada kemungkinan mungkin untuk besok kalau nggak sideway ya di area sini 4230-an, ya naik, cuma naiknya itu nggak tinggi-tinggi banget soalnya habis bagi dividen, biasanya sih seperti itu. Kalau turun ya mending wait aja dulu lah, bisa nunggu, takutnya kalau turun lagi lebih dalam kan amannya ambil di area support ini 4020, 4030. Oke, itu untuk saham BSSL ya. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Adaro yang hari ini koreksi turun. Untuk saham Adaro masih belum berhasil breakout ya. Beberapa kali ini mencoba breakout di atas 2910 ya, 2900 itu gagal. Hari ini turun, padahal kemarin udah mencoba breakout, hari ini malah turun. Coba kalau kita cek ya untuk transaksinya Adaro
Hari ini tanggal 15 September untuk Adaro secara keseluruhan sih di distribusi dan yang keluar asing ini. Hati-hati untuk minggu depan. Adaro hari ini tanggal 15 September untuk asingnya keluar lumayan banyak 66,6 M. Untuk asingnya yang keluar ada ZP, AKDP, CCKZ ya. Untuk ZP-nya lumayan banyak, Netzel 39,1 M, AK Netzel 25,6 M. Kemudian yang nampung untuk asingnya BKDX itu pun hitungannya kecil sih, nggak sebanyak asing distribusi. Untuk lokalnya yang nampung MG, EP, XI, YO nampung di saham Adaro. Karena hari ini di distribusi asing lumayan banyak. Untuk minggu depan perlu hati-hati kalau untuk saham Adaro masih turun ya. Untuk support terdekatnya sih setelah histori ada di 2790, mungkin perhatikan aja ini dulu kalau nggak ada yang Jakarta di area 2790 dan bro entry. Takutnya kalau sampai jebol di bawah itu ya ini resisten selanjutnya target penurunannya bisa ke 2720. Oke, itu untuk saham Adaro. Kalau menurut saya sih ada kemungkinan di awal market merah dulu ya. Uji area supportnya kalau di 2790 jebol berarti nguji yang di 2720. Oke, itu untuk saham Adaro ya. Mungkin untuk besok sih perlu hati-hati. Untuk resistennya masih di 2900 2910. Selanjutnya kita akan cek saham AMMN yang hari ini turun ya. Turun. Padahal kemarin itu CC masuk lumayan banyak. Tak kirain mau naik tinggi. Ternyata tadi naiknya cuma sedikit. Habis itu langsung turun lumayan dalam. Uji supportnya di 5420 cuman dijaga di area sini ya. Untuk level harga saat ini supportnya masih di 5400 5420 sini untuk support AMMN, dan resistennya masih di 5930 5920. Coba kalau kita cek ya untuk hari ini apa kabar dengan CC di saham AMMN, apakah ada yang distribusi. Hari ini tanggal 15 September secara keseluruhan CC-nya masih masuk sih 274,5 M. Yang keluar MG, PD, XL, YU. Hari ini aslinya netbel loh, padahal di saham AMMN. Semoga aja untuk besok ini masih bisa naik ya. Kalau menurut saya sih akan sideways dulu di atas ini di area 5400 sampai 5930. Semoga aja selama konsolidasi di area sini nanti masih ada yang akumulasi dan harganya bisa breakout ya. Mungkin kalau mau entry ya amannya seperti tadi pas turun nyentuh supportnya di 5420 itu kesempatan buat entry. Tapi amannya sih pasang antisipasi ya, soalnya ini harganya udah di pucuk. Mungkin seperti itu ya untuk saham AMMN. Untuk besok sih karena hari ini asnya net lumayan banyak, sesinya juga nambah muatan lagi. Kayaknya ada kemungkinan naik dulu ya di awal market. Hari ini asnya net 95,6 M. Oke, itu untuk saham AMMN ya. Kalau naik perhatikan saja level ini kalau bisa breakout di atas 5920, target price-nya kemarin kita cek di sini ya. 6375. Oke, itu untuk saham AMMN dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.